Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani kembali melakukan sidak ke gudang penyimpanan barang milik pekerja migran Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sidak dilakukan guna memonitoring dan memastikan progres pengeluaran barang PMI pasca keluarnya Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Untuk menuntaskan perjuangan mengawal pengeluaran barang-barang milik pekerja migran Indonesia di 4 gudang di Kota Semarang, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani kembali terjun langsung ke lapangan dengan memonitoring langsung progres barang-barang milik PMI. Di gudang pertama di kawasan Tanjung Emas Semarang, Beni Ramdhani memeriksa setiap kardus barang kiriman pekerja migran Indonesia, sembari menginventarisir kerusakan barang mengingat sudah 8 bulan tertahan di gudang. Saya yakin lah banyak perusahaan yang baik juga kok, ya, banyak perusahaan yang disiplin, ya, banyak perusahaan yang pimpinannya memiliki moral, memiliki tanggung jawab untuk rakyat, untuk PMI, ya. Tapi kalau ada perusahaan yang memang mengabaikan, mendiskriminasi PMI, ya kita nggak boleh segan. Masa negara kalah sama perusahaan? Ya, negara nggak boleh kalah dan nggak boleh menjadi alas kaki dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab moral, empati kepada rakyat, kepada PMI. Dan mereka kan menikmati keuntungan kok dari barang-barang yang dikirim PMI. Memangnya barang PMI itu gratis masuk ke Indonesia. Ya, sudah dijelaskan kok. Yang dimaksud dengan remitansi itu bukan hanya uang yang dikirim ke keluarga saja, tapi barang-barang yang dikirim PMI itu masuk remitansi. Cuma sampai saat ini memang kita belum punya sistem untuk menghitung berapa besar remitansi yang diperoleh dari barang kiriman. Ya, ini kan berbiaya semua. Dan kalau kita sudah punya sistem penghitungan atas berapa besar barang kiriman PMI, kalau dihitung secara nominal, saya punya keyakinan PMI ini menjadi penyumbang devisa terbesar pertama di negara ini. Ya, kita bisa mengalahkan sumbangan devisa dari sektor migas. Cuma kita BI baru bisa menghitung remitansi PMI 227 triliun di tahun 2023 dari jumlah uang yang dikirim PMI dari setiap negara penempatan ke daerah atau ke kampung halaman mereka. Nah, untuk barang itu belum ada alat hitungnya. Menurut Beni, dari 60.723 kardus barang kiriman pekerja migran Indonesia yang tertahan sejak 8 bulan lalu, kini hanya tersisa 7 ribuan saja. Sekitar 85% barang sudah keluar ke pemiliknya. Beni juga mengultimatum para perusahaan jasa titipan jika dalam waktu 1 minggu barang PMI tidak dikeluarkan, maka BP2MI akan mengeluarkan rekomendasi mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan jasa titipan yang bersangkutan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seharusnya dengan revisi Permendak Nomor 36 Tahun 2023 menjadi Permendak Nomor 7 dan terakhir Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor dapat mengakhiri perdebatan dan polemik barang kiriman pekerja migran Indonesia selama ini. Sidak ketiga BP2MI ini juga bertujuan untuk memastikan apakah benar barang kiriman PMI yang tertahan di gudang-gudang penampungan sudah benar-benar keluar atau belum. BP2MI juga berjanji dalam waktu sepekan akan kembali ke lapangan untuk memeriksa lagi dan memastikan sisa barang PMI yang masih tertahan harus sudah keluar. Hasil temuan ternyata ini kelambatan akhir prosesnya justru aja di PJT, bukan lagi di Bea Cukai. Jadi kita harus fair, ya. Kalau kesalahan PJT, maka PJT tidak boleh buang badan, lempar bola, kemudian menyalahkan pihak lain. Dan tadi kita ultimatum, 1 minggu terhitung hari ini barang 7.000 sudah keluar. Tidak keluar, ya, saya tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi agar izin usaha perusahaan tersebut dicabut. Ya, tentu kita akan berikan rekomendasi nanti kepada Kemenhub. Nah, ini bukti bahwa negara nggak main-main. Negara tidak boleh kalah melawan para pengusaha swasta yang sudah mengambil keuntungan besar dari PMI, menikmati banyak uang yang dia peroleh dari bisnis ini dari PMI, kemudian dolim kepada PMI. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, mudah-mudahan dari 7.000 ini segera keluar dalam 1 minggu ke depan. Ini ultimatum terakhir, ya, dari BP2MI. Ini kunjungan ketiga saya ke Semarang. Saya tidak ingin ada kunjungan ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Kalaupun kunjungan penutup,
akan dilakukan minggu depan untuk memastikan janji PJT 1 minggu barang keluar dengan total 7.000 itu benar-benar sudah dikeluarkan. Dari 60.723 PMI, ada 14.991 yang tercatat di Sisko BP2MI sebagai PMI resmi, dan 31.000 PMI yang tidak tercatat atau PMI unprocedural yang telah mendaftar ke portal Peduli WNI milik Kemenlu secara mandiri. BP2MI menyimpulkan bahwa saat ini kelambatan pengeluar barang ada justru terjadi di perusahaan jasa titipan. Kerugian material barang milik PMI karena tertahan cukup lama akan dikoordinasikan dengan penegak hukum dan terkait ganti rugi barang milik PMI yang rusak. Dalam kesempatan sidak kali ini, Beni berkesempatan untuk berdialog dengan pengelola jasa titipan. Dengan tegas, Beni mewarning para perusahaan jasa titipan untuk tidak menahan lebih lama untuk keluarnya barang-barang pekerja migran Indonesia. Meski demikian, Beni mengaku puas dengan keluarnya barang PMI secara signifikan, dari 60 ribuan barang menjadi tinggal 7 ribuan barang. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 3 Bea Cukai Tanjung Emas Semarang Refki Kurniawan menyebut, filterisasi PMI resmi atau bukan merupakan ranah Kemenlu dan BP2MI. Tinggal sinkronisasi data, Bea Cukai siap menyelesaikan pengeluaran barang kiriman PMI. Mungkin ini yang tadi Pak, secara subjek dia bukan termasuk di dua yang tadi. Sehingga kalau memang pun diselesaikan, maka pakai aturan yang sekarang nih, ada pungutan bea masuk kan gitu. Ada barang larangan dan pembatasan, seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau memang kita berharap yang menentukan PMI atau bukan ini kan dua instansi nih, BP2MI maupun Kemenlu, seperti itu. Sehingga kalau memang mereka sudah ada datanya, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Dari Semarang, Andre Aprianto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.